Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Widianti, NPM 2110070120039, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Baitur Rahman, dengan mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arihman, SKM MKes. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep etika. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika. Cara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, dan etikos yang berarti susila, keadaban, kelakuan, perbuatan yang baik. Menurut Kabertans, dalam bukunya menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata ethos dalam bentuk tunggal, memiliki banyak arti seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak yaitu adat, kebiasaan. Sedangkan secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau dengan kata lain tentang nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Jadi dapat disimpulkan etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh dari etika. Yang pertama, ada etika perangai. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat waktu tertentu dan daerah tertentu. Contohnya yaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Yang kedua, ada etika moral. Etika moral adalah menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Contohnya seperti berkata jujur, menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain, menyantuni anak yatim, piatu, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian contoh selanjutnya ada etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang yang menjadi lebih baik. Contohnya seorang pebisnis yang sukses dan kaya raya, dia bisa menjadi orang yang sukses karena dia menjadi hamba yang baik bagi Tuhannya sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Kemudian ada etika sosial. Etika sosial berhubungan dengan seseorang yang dengan lingkungan sosialnya. Contohnya seorang pejabat yang dipercayai untuk mengelola keuangan milik negara, tetapi ia melakukan korupsi sampai tidak dapat mempertanggungjawabkannya pada pemerintah. Etika ini bisa merusak nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian etika berdasarkan sumbernya terbagi atas dua, ada etika filosofis dan ada etika teologis. Satu, etika filosofis adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafati manusia maupun berdasarkan kontrak sosial. Etika filosofi ini sudah ada sejak dahulu, bahkan setiap kebudayaan melahirkan sistem nilai yang menjadi norma perilaku dan motivasi yang baik. Etika filosofi ini memiliki sifat-sifat diantaranya ada empiris, ialah etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret, contohnya filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Kemudian ada non-empiris, yaitu etika dari cabang filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan sama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Dan yang terakhir ada etika teologis. Etika teologis adalah sistem etika yang sumber normanya dipercayai berasal dari Tuhan atau setidak-tidaknya lahir dari asumsi-asumsi teologis, baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utama dari kitab suci masing-masing agama. Pernyataan-pernyataan dari kitab-kitab suci masing-masing agama itu masih perlu ditafsirkan dalam konteks dan sejarahnya agar dapat menemukan arti serta nilai-nilai yang bisa dijadikan norma perilaku dan motivasi manusia. Contohnya, agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presupposisi dari Allah dan yang ilahi atau yang ilahi. Kemudian adanya cabang-cabang etika. Yang pertama ada etika deskriptif.
Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis atau rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika deskriptif ini merupakan penggambaran penelaahan secara utuh, kritis tentang tingkah laku moral manusia secara universal yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan analisinya berisikan sejumlah indikator-indikator fakta aktual yang terjadi secara apa adanya terhadap nilai dan perilaku manusia dan merupakan suatu situasi atau realita budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Contoh etika deskriptif ini yaitu masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua ada mata etika atau meta, atau orang sering menyebutnya metaetika. Mata etika atau metaetika adalah cabang dari ilmu etika yang berusaha untuk memahami karakteristik hal yang etis, sikap etis, penilaian, dan pernyataan yang etis. Metaetika juga suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa atau proses kejadian. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan apa dampak yang dibuatnya. Contohnya, seorang anak yang menendang bola hingga kaca jendela pecah, yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kemudian, selanjutnya ada etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Contohnya seperti etika yang bersifat individual, seperti kejujuran, kedisiplinan diri, mengerjakan tugas. Selain itu, etika dalam berbisnis. Dan selanjutnya ada etika terapan. Etika terapan merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis dari masalah moral yang spesifik dan konvensional. Etika terapan juga sering dikenal sebagai etika praktis atau praktis etik. Etika terapan mencakup suatu profesi atau suatu permasalahan. Ini adalah etika sehubungan dengan tindakan dunia nyata yang mencakup beberapa profesi seperti etika di bidang kehidupan pribadi dan publik, kesehatan, teknologi, hukum, dan bisnis. Misalnya, komunitas bioetika berkaitan dengan mengidentifikasi pendekatan yang benar terhadap masalah moral dalam ilmu kehidupan, seperti euthanasia, alokasi sumber daya kesehatan langka, dan penggunaan embrio manusia dalam penelitian. Kemudian pembahasan selanjutnya ada ruang lingkup etika. Manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya, pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik itu dan yang selasih itu saling membantu dan menggembirakan satu sama yang lain. Jika kita berhasil menyenangkan hati orang, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Berikut beberapa hal yang penting. Yang pertama, jangan mencela pembicaraan orang lain dan perlu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, biasakan senyum, dan apabila bertanya, ajukanlah pertanyaan mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diusahakan untuk tidak membicarakan diri sendiri terlalu banyak. Yang kedua, bicarakan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain. Dengan membicarakan hal-hal yang menimbulkan kesenangan dalam hati orang lain, kita lebih berhasil memenangkan atau membina persahabatan, perlu mengetahui hal-hal yang menyenangkan dan menggairahkan hati seseorang. Yang ketiga, mengetahui nama orang lain. Nama adalah perkataan yang terindah dalam termanis di dunia. Setiap orang pasti memiliki nama dan pasti senang akan namanya disebut atau diingat. Jika orang lain sering menyebut namanya, oleh sebab itu, jikalau ingin disenangi, orang ketahuilah nama tersebut dengan tepat. Yang keempat ada ramah tamah dan riang. Dalam pelayanan kita harus berusaha ramah dan senyum, karena pada waktu bertemu dan menyambut tamu kita pasti melihat wajah seseorang.
Jika wajah seseorang yang kita temui cerah, senyum, ramah, kita pasti ikut terkesan. Kita harus memelihara persahabatan itu dengan kejujuran. Yang kelima adalah berusaha menolong orang, bersifat ramah, pintar membicarakan hal-hal yang menjadi pusat perhatian orang lain, menyebutkan nama-nama seseorang dengan tepat dan bisa menjadi pendengar yang baik. Tetapi jikalau kita tidak mau menolong orang lain, maka persahabatan itu tidak akan berumur panjang. Kemudian kita harus berusaha menolong orang lain, berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain, baik keuntungan berupa materi, moral, dan perlindungan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ada macam-macam metode pendekatan etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya ada kebiasaan, asumsi-asumsi mengenai baik dan buruknya tentang yang boleh atau tidak boleh. Etika ini hanya menggambarkan dan tidak memberikan penilaian. Contohnya mendeskripsikan adat memasak babi pada suku di Papua, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku atau agama lainnya. Kemudian yang B ada etika normatif. Pada tahapan ini, maka etika normatif tidak hanya mengemukakan fakta atau deskripsi, namun juga sudah melakukan penilaian apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya, praktek prostitusi terselubung yang dilakukan di wilayah Gunung Kemukus mungkin sudah dipandang wajar dan tidak melanggar etika tempatan karena banyak kelompok yang memandang praktek tersebut sebagai adat kebiasaan. Namun dari sisi etika normatif, maka praktek ini bisa dinilai salah dan tidak sejalan dengan norma yang lainnya yang lebih besar yaitu ketertiban umum dan agama, serta berbahaya bagi potensi menyebarkan penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Kemudian yang terakhir ada metaetika. Pendekatan lain yang mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah metaetika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada taraf-taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Dapat dikatakan bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Aliran ini relatif masih baru karena mulai berkembang baru di awal abad 20 dan George Moore merupakan salah satu perintisnya. Ia seorang filsuf Inggris pada tahun 1873 sampai 1958 yang menulis buku mengenai pengkajian terhadap pemilihan kata-kata dalam konteks etika. Baik, dengan berakhirnya pembahasan materi, kemudian berakhirnya video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.